Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Tito Juxmevani SEME. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bersama dalam memenuhi tugas kelompok ini. So, langsung saja ini video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, Nabila Desi Pramita dengan NIM akhir 252. Yang kedua, Wahyu Aji Tarunajaya dengan NIM akhir 253. Yang ketiga, Muhammad Faris dengan NIM akhir 254. Yang keempat, Dian Lestari dengan NIM akhir 268. Yang kelima, Eki Maulana Fatah dengan NIM akhir 283. Yang keenam, Selawati Trianggraini dengan NIM akhir 306. Yang ketujuh, Ahmad Syafiul Mutadoh dengan NIM akhir 309. Yang ke-8, Muhammad Sarda dengan NIM akhir 311. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bank dan fungsi dari bank. Selanjutnya kita akan masuk pada materi, yaitu yang pertama ada apa sih pengertian dari bank. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Untuk materi lebih mendalam akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Sejarah perbankan. Sejarah mencatat asal mula digelarnya kegiatan perbankan pada zaman Kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan dikembangkan ke Asia Barat melalui para pendagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan di Asia, Afrika, maupun di benua Amerika. Kata bank berasal dari bahasa Italia yang berarti banca atau uang. Bila ditelusuri, sejarah digelarnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang sehingga arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Selanjutnya, sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Kerajaan Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda atau Indonesia tempo dulu. Yang pertama, ada Javasja Bank, dan yang kedua, The Postpor Bank. Yang ketiga, Alpenspar Bank. Yang keempat, The Algemeen Volkskrediet Bank. Yang kelima, Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM. Yang keenam, National Handel Bank atau NHB. Dan yang terakhir, yang ketujuh, The Escoto Bank. 7 bank di atas semuanya milik orang Belanda saat itu. Baik, selanjutnya sejarah perbankan di Indonesia. Perbankan di zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, NV Netherlands Indies Spar and Deposito Bank atau bisa disebut Bank NISP sejak tahun 2009 menjadi OCBC NISP, didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Yang kedua, Bank Negara Indonesia didirikan 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal sebagai Bank BNI 46. Yang ketiga, Bank Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 22 Februari 1946, berasal dari nasionalisasi The Algemene Volkskrediet Bank atau Sonim Ginko. Yang keempat, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur pada tahun 1945 di Solo. Yang kelima, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang keenam, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Yang ketujuh, Indonesia Banking Corporation tahun 1947
di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. Yang ke-8, NV Bank Sulawesi tahun 1946 di Manado. Yang ke-9, Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda pada tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. Yang ke-10, Bank Timur NV di Semarang berganti nama Bank Kemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia BCA atau BCA pada tahun 1949. Jadi secara perbankan di negara Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda, yang pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi sebagai beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia pun praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank umum syariah, dan juga BPR syariah. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas, karena semua jenis bank pada dasarnya itu telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya pada bank umum. Misalnya pendanaan dana bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka pendek. Di negara Indonesia sendiri, dari segi kepemilikannya, bank digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama adalah bank pemerintah. Bank pemerintah itu jenis bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Manajemen bank pemerintah, dalam hal ini pemerintah hanya terlibat dalam penunjukan dan pengangkatan direksi dan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua adalah bank swasta nasional. Bank swasta nasional ini jenis bank yang dimana sebagian maupun seluruh sahamnya itu dimiliki oleh warga negara Indonesia. Bank swasta ini dibedakan menjadi dua, yaitu adalah bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dalam melakukan kegiatannya itu melakukan transaksi dalam valuta asing dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Sedangkan bank non-devisa itu merupakan bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan valuta asing Bank Nasional Indonesia. Yang ketiga adalah bank milik koperasi. Bank milik koperasi itu perbankan retail serta komersial yang diselenggarakan berdasarkan koperasi. Lembaga perbankan yang kooperatif ini mengambil deposito dan meminjamkan uang di sebagian besar dunia. Perbankan koperasi termasuk perbankan retail yang dilakukan oleh serikat kredit yang dipinjamkan kepada masyarakat. Yang keempat adalah bank milik campuran. Bank campuran itu bank yang kepemilikan sahamnya yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Namun mayoritas kepemilikan sahamnya itu warga negara Indonesia. Bank campuran ini di Indonesia bergerak di bank umum. Yang terakhir adalah bank milik asing. Bank milik asing adalah bank yang dari cabang bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing maupun pihak luar negeri. Masih dengan topik yang sama, yaitu jenis bank. Jika dilihat dari segi bagaimana sebuah bank menentukan harga, terdapat dua cara dalam penentuan harga, baik itu dari sisi harga jual maupun dari harga beli. Itu yang pertama, bank yang berdasarkan prinsip konvensional.
Bank yang bersifat konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, yang dimana di dalam kegiatannya tersebut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya berdasarkan prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mencari keuntungannya ada dua metode, yaitu yang pertama menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman yaitu kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Lalu yang kedua untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional di barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penanganan biaya ini dikenal dengan istilah free based. Lalu yang kedua, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adalah wa tawazun. Lalu kemaslahatan atau maslahat. Lalu universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Dalam penentuan harga dan mencari keuntungan, prinsip syariah memiliki beberapa prinsip, diantaranya yaitu yang pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal atau musyarakah. Yang ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Lalu yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Lalu yang kelima adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktinah. Produk dan jasa bank dalam bentuk pinjaman. Yang pertama ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Yang kedua ada kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu yang pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Untuk yang keempat ada kredit produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Dan yang kelima yaitu kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. Dan yang terakhir ada kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Produk dan jasa bank dalam bentuk simpanan. Yang pertama yaitu simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua yaitu simpanan tabungan. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan. Yang ketiga, simpanan deposito. Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut, biasanya dengan bunga 7 hingga 10% per tahunnya. Tujuan jasa perbankan. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan pembayaran yang efisien bagi nasabah. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang memerlukan dana. Berarti, bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Yang ketiga, mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang keempat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian ada fungsi bank.
Fungsi bank yang pertama adalah sebagai penghimpun dana atau menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian ada penyaluran dana atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Lalu pelayan lalu lintas pembayaran uang atau melayani masyarakat dalam transaksi keuangan. Lalu berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Jika dilihat secara umum, bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penampung dana masyarakat. Kemudian yang kedua, bank sebagai penyalur uang ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa dalam praktiknya. Sekian pemaparan mengenai fungsi bank dan fungsi bank dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.